Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumis Komedi Ungkap. Sahabat Kumis, di video kali ini kita akan mengungkap sebuah misteri dari cerita singkat salah satu DM yang masuk, yaitu dari saudari Vina, berasal dari Tangerang. Lagi-lagi para makhluk astral mengganggu bangsa manusia. Salah satunya dari cerita singkat saudari Vina, yaitu telah diganggu oleh sosok genderuwo. Sahabat Kumis, seperti biasa kita akan menceritakan kisah balik sebuah kisah misteri singkat yang dialami oleh saudari Vina. Vina seorang gadis berumur 21 tahun. Ia tinggal berdua dengan sang ayah. Ibunya telah lama wafat sejak ia di bangku sekolah kelas 5 SD. Ayah Vina bekerja sebagai kontraktor yang sering ditugaskan keluar kota, sehingga Vina seringkali tinggal sendiri selama 1 minggu, bahkan pernah 2 minggu. Sehingga rutinitas Vina sudah terbiasa melewati malam sendiri tanpa sang ayah. Suatu ketika Vina sepulang dari kuliah malamnya, Vina sudah merasa tak enak badan sehingga Vina izin pulang. Di perjalanan Vina merasa ada yang mengikuti. Sampailah Vina di depan gerbang rumah. Vina pun masuk ke rumah. Ketika di ruang tamu, Vina pun merasa cemas. Kemudian menelpon sang ayah. Tak lama setelah menelpon dari sang ayah, Vina pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Namun sebelum sampai ke pintu kamar, serasa ada yang mengetuk pintu. Kemudian Vina membuka pintu, namun tak ada siapapun. Vina pun tak menghiraukan, langsung bergegas beristirahat di kamarnya. Setelah di dalam kamar, mencoba menghubungi sang ayah karena ada gangguan kedua, yaitu Vina mendengar ketukan pintu namun tak ada wujud. Tak lama setelah Vina menghubungi sang ayah, tiba-tiba lampu kamar Vina mati mendadak. Vina pun kaget dan terbangun, sehingga ia mencoba menyalakan kembali lampu kamarnya. Vina pun segera tidur dengan rasa cemas dan rasa lelah seharian beraktivitas. Saat dalam tidurnya ada serasa sosok yang menarik selimut Vina. Tiba-tiba sosok makhluk astral berwujud genderuwo mendekati dan mencoba mengganggu Vina di malam itu. Vina pun terbangun dan teriak. Sahabat Kumis, itulah tadi cerita singkat misteri yang dialami Vina. Lagi-lagi sosok makhluk astral telah mengganggu bangsa manusia. Namun kita akan ungkap di video Kumis kali ini. Kita akan klarifikasi apakah betul sosok makhluk astral yang ada di dalam kisah misteri Vina telah mengganggu Vina. Bukan Kumis kalau kita tidak bisa menghadirkan sosok makhluk astral yang telah Kali ini saya akan dibantu oleh salah satu tokoh yang lebih paham dalam menghadapi makhluk astral, yaitu Ki Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah kedatangan Ki Jaya. Terima kasih Ki Jaya sudah hadir di podcast Kumis nih. Iya, sama-sama ini. Masya Allah, saya nggak. Udah lama kita nggak ketemu ini. Gimana Kiai sehat? Alhamdulillah, saya kuat nih. Ya ampun, kita kapan terakhir ketemu ya waktu itu Ki Jaya ya? Kalau nggak salah waktu di gunung itu ya.
Oh, yang waktu Yang dekat Ki Jaya itu apa sih menetralisir TK kosong ya? Iya, di kaki apa? Di bukit-bukit gitu. Iya, 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 iya. Oke, sahabat kumis, kita sudah kedatangan Ki Jaya yang akan membantu saya untuk menghadirkan sosok makhluk astral yang telah mengganggu Vina. Sahabat kumis, kita akan menanyakan sosok makhluk astral kepada Ki Jaya. Namun sebelumnya, Ki Jaya kesibukannya apa nih sekarang nih? Kesibukan masih di rumah, buka terapi spiritual, Hebat. pengajian, Oh iya. pengajian ibu-ibu muda ya, Waduh. terutama. Boleh saya hadir kapan-kapan ya? Boleh. Nanti kita undang ke pengajian saya. Oke, sekalian kita buat konten di sana ya. Boleh. Bagus sekali di sana buat konten. Sekarang ada koleksi apa di rumah nih yang sudah ketangkep nih para makhluk astral nih? Terakhir saya nangkep jenglot. Oh, Jenglot saya tangkep itu sama ini kunti belang. kunti belang. Sama kunti belang saya tangkep. Oke, sahabat kumis, kita akan menanyakan sosok genderuwo kepada Ki Jaya. Bagaimana penjelasan menurut Ki Jaya tentang sosok genderuwo? Mari kita simak dari penjelasan Ki Jaya. Gimana Ki Jaya menurut Ki Jaya genderuwo itu? Genderowo itu salah satu mitos dari Pulau Jawa, Bang Kumis. Iya, iya. Dia itu berwujud atau wujud aslinya dari bangsa jin. Jadi bentukan salah satu perwujudan dari bangsa jin ya. Bangsa Kan ada jin. pocong, kuntilanak, salah satu adalah genderuwo mungkin ya. Oh iya. Tapi dia juga berasal dari arwah penasaran yang meninggalnya tidak sempurna waktu masa hidup. Oh iya, iya, iya. Jadi manusia yang matinya tidak sempurna sehingga menjadi arwah penasaran, jadi genderuwo. Kira-kira genderuwo itu sendiri bertempat tinggal di mana ya? Yang sering saya jumpai, kalau saya bilangnya Om Wowo ya. Om Wowo. Saya bilangnya Om Wowo. Kalau Boleh. Om Wowo itu yang biasa saya jumpai itu ada di tempat lembab, tempat-tempat yang lembab, gelap, Iya, iya. batu berair, Oh, batu berair yang banyak lumutnya, yang pokoknya yang lembab banget tempat-tempatnya. Bisakah genderuwo bertempat tinggal di pohon besar yang rindang gitu? Bisa. Dia sangat suka di pohon besar, di gedung-gedung tua. Oh gitu. Oke, saya Ki Jaya. Selanjutnya saya akan menanyakan kira-kira nih genderuwo itu target yang dia ganggu bangsa manusia itu semua kalangan atau kalangan tertentu ya genderuwo? Oh, beda. Genderuwo beda. Dia itu mengganggu terhadap kaum Hawa saja. Oh, jadi lebih spesifiknya adalah genderuwo itu mengganggu bangsa manusia dari kaum Hawa. Dari kaum Hawa. Oh, Kalau menurut persentase saya 80% Om Wowo itu iya. mengganggu wanita. Oh, kenapa dia lebih mengganggu wanita? Karena dia jin atau makhluk yang sangat cabul. Oh, jadi di bangsa makhluk astral pun ada istilah cabul ya? Ada. Kirain di bangsa manusia aja itu ya. Jangan salah. Iya. Jangan salah Bang Saya jadi Kumis. dapat ilmu baru ini. Iya, jangan salah Bang Kumis. Oke, Ki Jaya, pertanyaan selanjutnya adalah dengan cara apa Om Wowo mengganggu para kaum Hawa dari bangsa manusia? Dengan cara ketika si wanita itu tidur. Oh, iya.
si wanita itu tidur, Om Wowo itu pasti akan mengganggu. Oh, atau bisa jadi seperti kisah Vina itu kan dia dari luar, Ya. entah dari perjalanan malam, apa dia diikuti, bisa jadi nggak tuh? Bisa jadi. Oh, gitu. Menurut tadi Bang Kumis cerita sama saya waktu tadi di luar gitu, Ya briefing kalau kita lagi briefing, saya mendengar ini kasusnya fix genderuwo. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kasus Mbak Vina itu Gangguan fix. dari genderuwo. Iya, jadi Ki Jaya menyimpulkan itu sosok genderuwo Sosok genderuwo. yang cabul, yang suka mengganggu para kaum Hawa gitu ya. Oke. Menurut penerawangan saya, ini benar genderuwo. Oke, Ki Jaya, langsung aja. Apakah yakin Ki Jaya bisa menghadirkan sosok genderuwo? Insya Allah. Insya Allah itu semua karena Allah. Insya Allah kita bisa. Iya. Gitu. Sebab saya sendiri tidak mampu untuk menghadirkan Ki Jaya. Sepertinya bobotnya lebih besar gitu Ki Jaya. Betul Bang Kumis. Kalau ada ritual-ritual khusus. Oh, sahabat Kumis ternyata ada ritual khusus untuk nih sahabat Kumis. Untuk pemanggilan makhluk genderuwo Iya. Itu- Cara apa tuh bisa tuh? ada ritual-ritual khusus. Iya. Tapi itu tidak dibolehkan sebenarnya. Tidak Musik, dibolehkan itu, tapi ada minimal sebagian. buat pelajaran kita juga, ya edukasi buat kita juga lah. Betul. Tambah pengetahuan. Dengan cara apa tuh kira-kira tuh memanggil sosok Om Wowo itu? Itu yang sering dijumpai sama saya di kampung-kampung itu dengan cara membakar burung gagak. Oh, jadi Ritual memanggil Om Wowo itu bisa dengan cara membakar burung gagak sehingga ia terpanggil mungkin dengan aromanya. Kemudian bangsa manusia tinggal minta apa. Betul. Berarti ada istilah kerjasama di situ ya. Nauzubillah min dzalik ya sahabat Kumis. Jangan sampai ditiru oleh teman-teman semua karena itu salah satu pekerjaan yang musyrik. Ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir Ki Jaya nih. Sahabat Kumis, saya mewakili sahabat Kumis di rumah. Bagaimana sih lebih spesifiknya wujud sosok genderuwo menurut Ki Jaya? Wujudnya tinggi, besar, badan kekar, Iya. warna kulitnya hitam tapi kemerahan, Oh, iya. dan juga dia berbulu. Waduh, seperti kayak gorila dong ya. Nah, hampir menyerupai kera. Gorila kera, hampir menyerupai. Iya. Oke, sahabat Kumis, cukup menyeramkan ya jika kita panggil sosok genderuwo ke sini ya. Namun seperti biasa, bukan Kumis kalau kita tidak bisa menghadirkan sosok genderuwo di podcast Kumis. Untuk klarifikasi kisah misteri dari saudari. Baiklah sahabat Kumis, sudah saatnya kita akan memanggil Om Wowo oleh Ki Jaya. Silahkan Ki Jaya, ritualnya untuk pemanggilan sosok genderuwo. Ini mau enak banget. Enggak, Ki Jaya, Ya. sosok Om Wowo di tengah saja Ki Jaya. Oh, bentar dulu. Ya. Kita bentengin dulu. Oh ya, boleh. Soalnya
makanya takut gitu. Wow, sahabat kumis, ada ritual khusus ternyata Ki Jaya di sini. Ngotot gue lu. Aman ya? Pindah. Aman ya? Om O, kesibukannya apa nih sekarang nih? Ngojek om. Kalau pagi Ojek gimana? pangkalan depan rumah. Gila jadi opang lu. Ojek pangkalan. Ngeri gua. Siang apa lu kesibukan lu? Kalau siang jualan om, jualan daleman wanita. Wih. Ngeri. Bener sahabat kumis, ada sisi cabulnya ternyata. Terus kalau malam apa tuh Om O? Kalau malam kebiasaannya mangkal. Oh, ternyata malam itu dibuat mangkal oleh Om O. Kita nggak tahu ya sahabat kumis, mangkalnya mangkal mencari mangsa manusia atau apa. Tetap kita harus waspada terhadap Om O ya Ki Jaya ya. Betul. Oke, Ki Jaya ada pertanyaan untuk Om O. Lu mati kenapa? Tabrak beca om. Tabrak beca. Iya, Di mana? pasar Bogor. Di Pasar Bogor. Pasar Bogor waktu tahun lalu. Oh, jadi arwah penasaran gitu Iya. ya. Oh, iya. Untuk tukang beca yang menabrak sosok Om Wowo, hati-hati Anda. Oke, pertanyaan selanjutnya Om Wowo, kenapa lebih mengganggu dominan para kaum Hawa? Karena saya dulunya cowok om. Jadi sampai sekarang saya masih doyan sama perempuan. Oh, iya. Jadi sebenarnya cocok ya Ki Jaya ya. Betul. Jadi libidonya masih tinggi ya. Oh, lebih ganggu wanita ya. Apalagi tanya ini Ki Jaya nih. Gue pengen nanya, lu ngegoda bangsa manusia, utamanya wanita, itu tipe lu kayak gimana? Yang masih muda, umuran 21, kimcil yang kayak begitu. Sahabat kumis, hati-hati para kimcil, para wanita muda yang masih tengah malam berkeliaran. Hati-hati, Anda target selanjutnya. Makanya jam 9 malam sudah Anda tetap harus di rumah. Ini pesan nih, pesan moral buat kita juga ya. Karena kita bangsa manusia yang nakal juga. Tiap malam masih ada aja yang berkeliaran ya. Padahal sudah tidak ada aktivitas ya, makanya diganggu. Hati-hati, Anda target berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya sahabat kumis, kita akan menanyakan kepada Om Wowo, yaitu Om Wowo sekarang tinggal di mana nih kira-kira nih, base campnya di mana nih, agar manusia tahu gitu base camp Anda dan tidak ke base camp Anda. Saya sekarang tinggal di pohon tua, rumah kosong yang udah tua, yang udah lama. Kadang kalau malam Jumat, malam Minggu, saya setia di kosan, nyari mangsa. Waduh, Anda telah mengganggu, benar-benar mengganggu bangsa manusia. Di kosan Anda ngapain gitu ya? Cari cewek yang biasa depan kamera joget-joget kayak belut kayak gitu. Aduh. Oh, joget-joget tok-tok yang sendirian di malam Jumat ya. Anda senang ya melihat kayak begitu ya. Tuh, sahabat kumis, hati-hati jika Anda sedang berjoget-joget sendiri di malam Jumat. Waspadalah. Memperlihatkan aurat kayak begitu, bikin nafsu. Wow. Hati-hati sahabat kumis, apalagi yang kimcil tadi, hati-hati ya. Oke. Ki Jaya ada lagi yang tanyakan? Semasa hidup lu tuh jadi apa gitu? Kerja lu apa? Waktu masih muda dulu saya sempat jadi joki Jadi joki balap. Joki micet, bukan. Joki micet. Gila. Iya, saya sih nggak. Malamnya apa aja saya kerjain, termasuk Bentar dulu. Berapa sekarang? 3,5.
sekali. Sahabat kumis, hati-hati Anda ingat ya. Jika Anda berperilaku seperti Om Wowo semasa hidup, hati-hati Anda meresahkan di dunia, dan Anda nanti matinya pun akan meresahkan kembali. Ingat. Parah ini bang. Iya. Oke. Sepertinya ini pertanyaan terakhir saya ini sebagai pamungkas untuk meyakinkan, mengklarifikasi dari kisahnya Saudari Vina. Apakah betul Om Wowo ini adalah sosok yang mengganggu Saudari Vina di malam itu? Oh, nggak tahu, bukan saya itu. What the hell? Oh, bang, Hah? kurang tahu saya. Waduh, Vina yang mana? apa kita salah tangkap ya? Kijaya jangan salah manggil nih Kijaya. Ternyata bukan Om Wowo loh. Ternyata bukan Om Genderuwo ya. Kok jadi elu? Ini sosok siapa ini? Lu siapa? Apa? Saya sosok kuntilanak yang kecebur got. Waduh. Waktu Sobat kumis, ternyata kita salah panggil arwah, panggil sosok makhluk astral. Kijaya ini, aduh. Oke, udah nggak apa-apa. Oke. Saya jadi nggak enak nih. Kita langsung closing aja sahabat kumis. Ternyata kita salah sasaran. Ternyata, mohon maaf. Mungkin di lain waktu kita akan panggil yang betul-betul sosok genderuwo. Ternyata ini sosok kuntilanak yang kecebur got jadi hitam. Kijaya salah ternyata. Mohon maaf. Ya udah, sudah. Baiklah Kijaya, tolong balikan lagi ke alamnya. Kasihan dia, kita salah sasaran kita. Aduh, sebelumnya saya minta maaf nih. Saya nggak tahu. Kayaknya kurang syaratnya. Oke, iya. Apa amplopnya kali ya kurang? Iya, makanya aduh. Sudah jauh-jauh datangan Anda kata gitu. Udah, silakan ritual lagi Kijaya, hilangkan dia. Dan lu balik ya ke tempat lu tadi. Sana. Oke. Jadi salah ternyata kita salah sasaran sahabat kumis. Ternyata bukan sosok genderuwo yang kita inginkan. Aduh, saya enak ini. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga kita mencoba gitu ya. Ya, namanya juga kumis gitu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan klarifikasi yang betul-betul kita hadirkan sosok genderuwo. Insya Allah. Oke sahabat kumis, jangan lupa supportnya, subscribe, like, komen, dan share agar channel kumis terus berkembang dan bisa membuat konten-konten mengungkap para makhluk astral lainnya. Sebelum kita tutup podcast ini, kita akan minta Kijaya untuk memberikan pesan-pesan kepada sahabat kumis, terutama kaum hawa di luar sana, untuk tidak terganggu oleh para makhluk astral. Silakan Kijaya, mana pesan-pesannya? Pesan-pesannya untuk semua sahabat-sahabat kumis dimanapun berada, khususnya untuk kaum wanita, tapi ini bagus juga untuk kaum pria sih ya, semuanya lah gitu. Kalau Anda mau tidur, Ya, khususnya di malam hari ya. ya kalau Karena kan gini ya. ya Karena kan para makhluk astral itu tidak hanya mengganggu di luar rumah ya. Terkadang di rumah pun ia mengganggu gitu. Gimana? Kalau mau tidur gimana tuh? kalau Anda ingin tidur atau mau tidur, sebaiknya Anda membersihkan dulu tempat tidur. Membersihkan dulu tempat tidur pakai sapu atau pakai apa gitu, dibersihin dulu. Terus jangan lupa kalau bisa wudu dulu.
Kalau mau tidur gitu kita wudu dulu. Boleh. Ketiga itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama Anas. Anas. Jadi ya tiga surat pendek itu. Tiga dibaca surat ya. pendek. Tiga kali. Tiga-tiganya sebelum tidur. Insya Allah akan terhindar dari gangguan setan dan jin. Ya, jadi notulennya pada video ini adalah sahabat kumis dimanapun Anda berada. Pesan dari Ki Jaya adalah sebelum kita tidur alangkah baiknya kita berwudu dulu bagi umat Islam. Betul. Setelah berwudu kemudian kita membersihkan dahulu kamar tidur kita, terutama tempat tidur kita, dan membaca surah-surah pendek yang 3 surat itu minimal ya 3 kali ya kalau bisa. Insya Allah kita tidak akan terganggu oleh gangguan setan dan jin. Terima kasih sahabat kumis, jangan lupa supportnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat dan menghibur teman-teman sahabat kumis di luar sana. Akhiri kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.